Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safi Akmal Zaidan dengan NIM 2010 6030. Yang terhormat Bapak Muhammad Anwar Fatarni LCMA CDIF dan Pak Prima selaku dosen pembimbing mata kuliah ekonomi industri halal. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang hotel syariah dalam memenuhi tugas UCP 3 mata kuliah ekonomi industri halal. Baik, langsung saja masuk ke materi hotel syariah. Sebelumnya, apa itu hotel syariah? Hotel syariah berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional MUI nomor 108 DSN MUI tahun 2016 tentang pedoman penyelenggara pariwisata berdasarkan prinsip-prinsip yang menjelaskan bahwa usaha hotel syariah itu adalah penyediaan akomodasi berupa kamar-kamar dalam suatu bangunan yang dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan atau fasilitas-fasilitas lainnya secara harian dengan tujuan memperoleh keuntungan yang dijalankan sesuai dengan prinsip syariah. Nah, berdasarkan faktor tersebut, dapat disederhanakan bahwa hotel syariah yang menjalankan layanan dan fasilitas itu memiliki prinsip-prinsip yang tentunya sejalan dengan prinsip-prinsip syariah atau prinsip Islam. Terus apa sih standar hotel syariah, apa yang dia bikin spesial dari hotel syariah gitu? Nah, jika kita merujuk pada peraturan undang-undang Indonesia itu, belum terdapat peraturan resmi yang mengatur standarisasi dari hotel syariah tersebut. Namun, nih ada satu pedoman yang bisa digunakan, bisa merujuk pada Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI nomor 108 yang tahun 2016 tadi tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah yang meliputi ketentuan-ketentuan sebagai berikut. Nah, yang pertama itu ada hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas akses pornografi atau tindak asusila. Lalu selanjutnya, hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah kepada kemusyrikan, kemaksiatan, atau tindak asusila lainnya. Yang ketiga itu, makanan dan minuman yang disediakan di hotel itu wajib mendapatkan sertifikasi halal dari MUI. Jadi kalau belum ada sertifikasi halal dari MUI, belum dikatakan hotel itu sebagai hotel syariah. Yang keempat itu, menyediakan fasilitas, peralatan dan sarana yang memadai untuk melaksanakan kegiatan ibadah umat muslim, termasuk fasilitas bersuci atau berwudu dan sebagainya. Dan lalu yang kelima itu, pengelola dan karyawan atau karyawati hotel wajib mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariah, yaitu menutupi aurat-aurat sebagai cowok dan juga sebagai cewek sesuai syariahnya. Lalu yang keenam itu, hotel syariah wajib memiliki pedoman atau panduan mengenai prosedur pelayanan hotel guna menjamin terselenggaranya pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah. Dan yang terakhir itu, hotel syariah wajib menggunakan jasa lembaga keuangan syariah atau LKS dalam melakukan pelayanannya. Nah, tadi adalah standarisasi hotel syariah yang sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI nomor 108. Nah, apa sih perbedaannya hotel syariah dengan hotel konvensional atau hotel-hotel umumnya? Yang pertama itu, ya jelas tadi, makanan dan minuman di hotel syariah itu pastinya sudah bersertifikat halal. Nah, kemudian hotel syariah memiliki pelayanan berdasarkan tata cara agama Islam. Banyak hotel-hotel yang berbintang 3 atau 5 ke atas itu, dia mendapatkan gelar bintang tersebut dikarenakan mereka menyediakan minuman beralkohol di hotelnya. Nah, itu masih menjadi syarat untuk di beberapa hotel, bahkan di Indonesia ataupun Mesir itu syarat untuk mendapatkan bintang 5 dengan menyediakan minuman beralkohol tersebut. Tapi itu tidak sejalan dengan prinsip hotel syariah yang dimana melarangnya adanya barang-barang atau makanan atau minuman yang tidak halal gitu. Bahkan di Indonesia sendiri harus mendapatkan sertifikat halal dari MUI sendiri, nggak boleh mengklaim halal-halal sendiri gitu loh. Oke, selanjutnya itu yang kedua, hotel syariah memiliki restroom atau kamar kecil yang tersedia air yang cukup. Itu guna untuk mensucikan diri ya, karena kita sebagai umat Islam yang namanya beribadah, kita harus suci, yaitu dengan cara berwudu. Salah satunya, biasanya tuh di hotel konvensional nggak ada tuh yang dinamakan keran buat air wudhu ataupun tisu-tisu yang tersedia di wastafel atau di mana. Biasanya tisu hanya tersedia di dekat WC untuk tempat buang air gitu. Nah, kenapa demikian? Karena jelas lah, sebagai umat Islam yang dimana kita dalam satu hari melaksanakan ibadah sholat itu sebanyak 5 kali.
belum dengan sunah-sunahnya. Yang dipastikan itu yang kita harus dalam keadaan suci apabila ingin bertemu sang kuasa. Jadi hotel syariah ini amat sangat mementingkan nilai aspek tersebut gitu loh. Nah, yang ketiga ini tersedianya alat-alat sholat di kamar serta kitab suci Al-Quran yang tersedia di setiap kamar hotelnya. Penyediaan alat sholat dan Al-Quran ini ya tentu memudahkan untuk para tamu atau klien yang beragama Islam untuk beribadah gitu. Jadi udah ada sajadah yang disediakan di setiap kamarnya, di laci-laci, terus ada Al-Quran. Tentunya juga tak lupa adanya arah kiblat untuk menunjukkan sholatnya ke arah Ka'bah gitu. Mungkin ini yang membedakan, salah satu yang jelas membedakan gitu, fasilitas apa yang ada di kamar hotel konvensional dengan hotel syariah. Untuk kita di situ udah udah disediakan untuk sholat dan juga membaca kitab suci Al-Quran. Lalu yang keempat itu tidak adanya bar atau hal semacam itu seperti klub atau itu, karena suasana hotel syariah itu memiliki konsep yang kondusif secara Islam, di mana ada berbagai hal yang dilarang termasuk perihal dunia malam atau minuman beralkohol gitu loh. Hotel syariah juga sudah memastikan gitu bahwa tidak adanya tempat hiburan dunia malam. Mungkin ada kayak tempat hiburan seperti auditorium atau hall, tapi tidak diperuntukkan untuk dunia malam dan tempat berpesta-pesta minuman alkohol. Oke, selanjutnya itu yang kelima, saat check-in pasangan yang datang itu dengan tidak membawa identitas menikah itu tidak diizinkan untuk menginap di hotel tersebut, karena di hotel syariah ini mengutamakan kehalalan dan menghindari terjadinya perzinaan yang terjadi di hotel syariah tersebut. Nah, biasanya tuh dari KTP, buku nikah, atau enggak bukti foto menikah itu juga bisa mungkin ya. Terus yang keenam itu untuk pakaian yang digunakan itu tentunya pakaian yang menutupi aurat, tidak hanya dari tidak hanya dari pelayan-pelayannya, tentu juga dari para tamunya dianjurkan untuk memakai pakaian yang cukup sopan. Nah, sebenarnya itu tidak terlalu concern untuk para tamu, lebih ke para pelayannya. Kenapa demikian? Karena itu sangat merepresentasikan mengapa hotel tersebut dibilang hotel syariah. Masa iya sih hotel syariah tapi pelayan atau pegawainya sendiri itu tidak menjunjung tinggi aspek syariah yang paling penting dari penampilan, yang dimana kita tahu bahwa lelaki itu dari pusar hingga dengkul batas auratnya. Tapi masa iya yang laki-laki hanya memakai celana dari yang bisa menutupi pusar hingga dengkul? Tidak mungkin kan. Jadi sebenarnya pakaian di sini tuh bukan hanya tentang apa yang menutupi aurat, tapi juga pantaslah dilihat. Dan bedanya menutupi aurat dengan membungkus aurat, yang dimana kita menutupi adalah menutup adalah cuma melapisi bagian tubuh aurat kita yang tidak boleh terlihat oleh orang yang bukan muhrim gitu. Dan sedangkan membungkus, bedanya itu adalah membungkus itu apabila kita memakai pakaian yang terlalu ketat, seperti rok yang terlalu span atau terlalu ketat, terus pakaian perempuan yang terlalu ketat, itu bisa dikatakan adalah membungkus, bukan menutup aurat. Jadi untuk para pelayan perempuan di sini pun juga dikonsen untuk menutup aurat secara tertutup dan juga tidak secara ketat, karena itu akan balik lagi akan membuat pandangan dari yang bukan mahrumnya itu tidak enak lah gitu, seperti itu. Nah, jadi kenapa kita sebagai umat Islam dan khususnya kita belajar ekonomi syariah dan mempelajari mata kuliah ekonomi industri halal harus mensupport hotel syariah? Itu karena yang pertama kita memajukan pariwisata halal di Indonesia, karena Indonesia ini bisa kita katakan jumlah penduduk muslim terbanyak di Indonesia. Masa kita tidak memiliki fasilitas untuk pariwisata halal gitu loh, kan amat sangat disayangkan gitu. Yang dimana pariwisata halal ini di Indonesia sedang berkembang. Dengan kita bantu dan menggunakan fasilitas hotel syariah atau industri syariah yang lainnya, tentu kita bisa untuk mengalahkan negara-negara lain yang sedang berkembang dalam memajukan industri syariahnya atau industri halalnya di negara masing-masing. Mungkin
Sekian saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.